Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sorry ya. Ini saya sedang berdagang, berdagang. Ini saya juga dagang, ngecek dagangan saya. Seperti Pak Mardigu, kita bukan hanya di kripto saja, tapi kita punya needs juga ya. Secara realnya kita punya perdagangan gitu kan. Jadi ketika perdagangan stabil, berjalan ya, kripto jadi simpenan, jadi saving. Jadi setelah saving, kalau misalkan dagangan atau usaha saya sedang turun, maka saya memiliki ada aset gitu kan. Nah, oke, hari ini saya ingin membahas unik ya, unik tentang Ethereum 2. Tapi Ethereum 2 itu mereka ibaratnya melanjutkan atau mengimplementasi sebelum mengimplementasi yang terdahulu. Jadi dia baru sekarang gitu. Kenapa? Banyak orang berkata seperti itu bahwa Ethereum itu pembuat pos. Salah besar. Di sini saya sebagai developer ini awal mulanya. Jadi Bitcoin di forking oleh Ethereum, Peercoin dan Dash, ya kan. Ethereum dia menggunakan POW, sistem POW. Setelah itu dia POW, masih POW juga, sedangkan ketika Peercoin itu sudah di POW, dia kan semua POW, masih POW nih semua ya. Ethereum POW, Peercoin POW, Dash POW. Namun setelah beberapa tahun mereka berpikir bagaimana untuk efisiensi untuk energinya, ya kan? Untuk energinya. Memang kalian nggak kenal Peercoin, tapi mereka adalah yang pertama kali buat POS. Dan dia pertama kalinya membuat sistem hybrid yang diadaptasi oleh Dashcoin. Itu. Jadi bukan Ethereum, bukan Tron, bukan apalah tetek bengek yang baru-baru sekarang, bukan. Jadi mereka inilah sebenarnya itu adalah dari Peercoin. Saya pertama kali melihat forking commit pertama kali adalah Peercoin, bukan yang lain. Karena saya coder, saya tahu ketika perubahan forking, perubahan dari Peercoin, perubahan dari forkingnya itu saya ikutin perkembangannya. Karena saya lebih di dalam codingnya, jadi saya tahu Peercoin pertama kali, bukan Ethereum. Di sini. Jadi waktu itu dia masih POW dan terus POW, sedangkan Peercoin dengan Dash Peercoin dulu dia masuk ke versi hybrid, yaitu POW dan POS. Nah, setelah kemudian beberapa tahun yang akan datang dia menjadi POS, Peercoin sudah jadi POS. Tapi masih dengar sih dia masih ada beberapa penambang juga masih. Jadi masih sistem hybrid, tapi sekarang ini yang terbaru ini menurut dari info saya terakhir mereka sudah masuk ke POS. Jadi yang miner tuh udah pada matiin semua. Jadi setelah Peercoin mengadaptasi POS, setelah itu Dash. Nah, dari Dash ini POS berkembang menjadi masternode. Kenapa? Karena masternode adalah kumpulan dari seluruh POS. Jadi server. Jadi server master itu adalah server tapi yang POS gitu. Masternode itu. Jadi bisa voting, bisa governance, itu karena perkembangan dari POS-nya. Gitu. Barulah setelah 2020 masuk POS Ethereum. Jadi Ethereum bukan pembuat POS di sini. Kalau jika ada yang ngotot, bisa ketemu saya. Saya buktikan kodenya. Karena pertama kali itu PPC. Dan di bawah copyright-nya juga PPC. Semua PPC. Semua koin tunduk pada Peercoin. Karena dia yang pertama kali adalah pembuat POS, bukan yang lain. Kalau ada yang ngaku-ngaku kayak gitu, hebat kalian. Kalian lahir tahun berapa gitu kan? Mengetahui blockchain maksudnya. Mengetahui blockchain dari tahun berapa gitu. Karena saya udah tahu dari awal pertama komit adalah Peercoin. Baru diikutin yang lain. Pembuktiannya ada. Kita lihat di codingnya. Pertama kali
das, kita buka das ya, buka das. Tapi kalau das ada nggak ya, saya soalnya PP udah digantiin tapi kemungkinan masih ada, kita cari dulu ya. Das di kodenya das coin, das core, terpilih with das core. Antara saya ketemu atau enggak ya di sini ya. Kemarin soalnya udah ketemu, cuman saya udah closing. Dashboard, oke. Saya lihat di browse kodenya aja. Oke, ini ada nih salah satu yang ini governance, yes. Mereka sudah diiniin, masuk ke validation kayaknya. Stacking ini udah dari PPC. Di validation kayaknya kuncinya. Coba kita lihat dulu. Oke, nggak ada. Berarti dia sudah dipecah di stacking. Coba stacking ya. Stacking terus. Apa dia sudah ubah? Tapi waktu itu saya pernah nemuin di mana gitu. Oh, dia soalnya dipecah karena dulu tuh codingnya nggak kayak gini. Ibaratnya das itu pertama kali itu PPC itu Peercoin. Kalau di saya ada kok. Saya mah nggak pernah menghilangkan trademark orang di sini karena copyrightnya dari PPC ya kan. Ini dia kodenya. Saya ya saya share aja deh, nggak apa-apa. Cuman nggak bisa diambil lah ya, jangan. Kerjaan saya, blockchain saya. Oh, ada pinnya, kirim. Oke. Validation di validation. Nah nih PP Coin 2011, bayangin aja. Ini mereka sudah pertama kali untuk buat peer system dari sini. Ini PPC. Mereka yang ngebuat. Kalau kita searching di sini ada PPC peer PPC kali ya. Ada di sini ya. Saya kemarin nemuin, cuman memang agak sulit nemuinnya karena di sini kan nih compute chain trust score. Peercoin pertama kali sudah membuat ini. Jadi jangan ngaku-ngaku. Kalau misalkan ada yang ngomong wah itu Ethereum, bukan Peercoin. Peercoin gitu-gitu dia primernya blockchain, dia primer post dia blockchain. Atau siapa das, bukan bro. Cari aja di sini. Koroi sih. Sorry guys. Ini iseng ya. Untuk pengetahuan aja. Nih, Pioneer of Proof of Stake. Jadi dari sini mereka, jadi setelah ada proof of stake, yang lain mengikutin. Ada delegate stake, ada code staking. Itu karena basicnya sudah ada dari Peercoin. Jangan kalian ngaku-ngaku. Sebagai developer harusnya saling ini dong. Gak bisa kamu tahu rule ini nggak developer gitu, kasih tahu ke mereka seakan-akan baru tapi sok tahu gitu kan. Saya paling nggak suka seperti itu. Sebenarnya PPC dulu pertama kali, bukan Ethereum. Ini basic dari basic dari staking. Mau dia nggak terkenal harganya, nggak ada harganya, saya udah pertama kali proof of stake adalah Peercoin. Saya nggak hold loh ya,
Dulu pernah hold, cuman saya nggak hold lagi sekarang karena dia udah berkembang, udah bagus. Peercoin ya, nih Peercoin Foundation, bayangin aja loh. Ini pertama kali Peercoin, baru ada Sprout, ada yang lain-lain lah pokoknya lah. Jadi jika ada yang bertanya, itu Tron ngomong sama saya sini, ngomong sama saya, mau dijabanin, ayo kita buktiin siapa pertama kali buat stack. Soalnya saya rada-rada kesel ya, bukan kesel, kok ngotot gitu kan. Saya kan cuma ngajarin, maksudnya yang bener gitu loh, ngasih tau yang bener gitu, jangan nyesatin orang gitu loh. Oke, setelah ini kalian akan tahu dari Bitcoin sekarang udah ada struktur untuk posnya ke depannya. Pos ini dia akan berjalan ketika miner sudah mati dan supply-nya sudah terbagi semua. Dia akan pos. Di sini dia akan pos. Dan dia sudah ada infrastrukturnya nih karena sudah ngikut Peercoin dia. Jadi ketika Peercoin ada update untuk posnya dia simpen aja. Jadi itu sudah terinfrastruktur gitu kan. Sedangkan Ethereum dia aja, dia udah misah dari Bitcoin, otomatis yang bawah-bawahnya perkembangan update di bawahnya yang sering maintaining itu Peercoin Madas ini. Jadi ibaratnya ini udah dihapus, udah silang Ethereum, udah nggak ada hubungannya lagi. Ethereum itu udah nggak ada hubungan lagi dengan Bitcoin sekarang, udah sendiri dia. Nah, Bitcoin masih ada dengan Peercoin, dengan Dash. Ini perkembangan mereka. Jadi setiap ada perkembangan di salah satu ini, Bitcoin bisa ngikutin. Makanya lebih mudah upgrade codingnya tuh lebih mudah. Termasuk punya saya yang Mubdi, Bitcoin bisa ngikut. Misalkan saya buat platform namanya ini, silahkan Bitcoin ngikut, nggak masalah. Atau mungkin XRP dim-dim ikut Bitcoin, kita nggak tahu ya, karena itu source kodenya itu waktu itu dibagi bebas banget gitu kan. Nah kalau Ethereum dan infrastrukturnya beda. Nah karena di sini posnya saya nggak tahu. Memang dia ngikutin yang sini. Ngikutin si sistem posnya kayak Peercoin, ada validation, ada gini lah, terus di lock lah apalah ya kan. Nah memang ngikutin dari sini, tapi mereka harus buat struktur sendiri karena tidak ada bantuan dari peer terdahulu. Waktu Volation, jadi di si Vitalik seakan-akan wah Peercoin ala gini. Dia pernah ngomong kayak gitu, kata saya, kamu makan ludah sendiri, kamu gak bakal post kamu ya, awas kamu kalau pakai post. Saya tantang tuh si Vitalik tuh, saya tantang dia di forum. Bayangin di rame-rame orang, si Peercoin ngomong apa, santai bro, nyantai, kita mah cuman membantu suatu teknologi berkembang, kata dia. Bayangin saking baiknya itu developer peer itu post itu mereka share. Jadi orang pun pakai post itu gara-gara mereka, bukan karena siapapun, bukan karena Ethereum justru ngikutin. Malu sendiri. Ini pas ke forum yang di global blockchain sama saya ya, private-nya developer, minta maaf dia. Sorry bro, selama ini saya salah. Ternyata emisinya Ethereum sangat besar. Emisinya udah sampai polusi, itu polusi dunia ibaratnya. Untuk miningnya itu loh. Jadi di sini jangan sombong sebagai manusia. Dia kan kayak gitu merasa kan. Jadi di sini Peercoin the mind of staking, bukan yang lain. Kalau mau itu, ayo kita jabanin di coding. Orang struktur pertama kali waktu masuk white paper, masuk wiki pun peer pertama kali. Ada catatannya saya. Di white papernya dia juga ada kok, nggak usah pakai catatan saya. Di wikinya ada cara untuk buat stack gimana, kasih tahu mereka.
mereka. Itu developer terbuka, open source. Saya juga kalau ada perkembangan tentang blockchain, saya bakal share ke mereka. Nih, saya ada platform ini, mau ikut nggak? Kalau nggak ikut ya bebas gitu. Kayak Bitcoin masih ragu-ragu ya, silahkan. Mau untuk politik ya bebas saya. Gitu. Jadi di sini pelajaran pertamanya, kita harus paham pertama kali basic dari metode suatu mining lah ya, modelnya model mining beda, mining post, mining pool ya kan. Ibaratnya untuk networknya menggunakan pool apa post apa gitu. Di sini dari ini dari posnya berkembang sekarang kan ada delegate stake, ada yang cold staking bebas, banyak banget karena dari pos. Jadi dia merasa ya kan, di sini kan kita adalah open source, dia merasa wah hebat saya bisa token gini, jangan merasa gitu. Maksud saya, kamu developer songong banget, kamu harus hormatin sendiri di bawah kamu gitu. Saya aja maaf, saya masih kalah dibandingkan siapa pembuat blockchain pertama kali. Ya yang ada white papernya si Satoshi. Itulah yang membuat, bukan Satoshi pengimplementasi. Makanya kita di sini harus belajar blockchain perlahan. Jadi tahu loh, oh di sini loh. Saya paham karena udah paham core-nya. Ada blueprint-nya dia. Ternyata sudah ada semua, tinggal install, ada install itu. Itu berjasa orang-orang itu. Jangan cuman si Launji atau Marketplace atau saya, jangan, tapi yang lain di bawah, di balik itu semua ada banyak. Ada SSL, pembuat SSL, ada yang pembuat Genesisnya, ada yang buat timestampnya. Itu kenapa ada timestamp? Saya tanya gitu. Itu sih harus belajar basicnya dulu ya kan. Di sini kan, ya saya bukan ngotot, tapi harus paham lah. Pembelajaran seperti ini harus paham. Jadi ini sejarahnya dari POS. Untuk Ethereum 2.0 kalian analisa dulu perkembangannya bagaimana, sampai mana testnetnya, sampai mana mainnetnya, awasin karena dia bukan kayak Peercoin, lebih berpengalaman lah ibaratnya. Kayak Das yang sudah ngikutin Peercoin dan dia saling bantu. Pernah nawarin si Evan, Pir mau nggak pakai masternode? Nggak mau, saya mau ini pos aja, ngembangin pos. Bayangin aja loh, Evan nawarin masternode ke developernya, forking commit ya kan, using masternode biar nggak lelet. Nggak mau, bayangin aja. Nih saya ada updatean stack, mau nggak? Oh boleh, ambil. Malah Evan pun mengambil kode dari Peer, ambil sama dia. Weh makasih bro, tapi masternode nggak mau. Tapi saya kasih updatean staking yang kemarin ada bermasalah bugnya. Ini saya kembangin, mau nggak kamu ambil? Oh ya boleh, kata si Evan. Ambil sama Evan. Berkembang sekarang masternode-nya, dasnya berkembang meskipun harga di bawah. Meskipun CMC itu ibarat adalah patokan bagi saya CMC itu disebutnya cuman kayak pembawa berita. Bukan, kita nggak bisa belajar dari situ. CMC itu cuman untuk ranking. Saya jujur bukan ranking 1 loh di kuliah loh. Tapi saya paham kerja keras orang tuh gimana. Lo lihat Das di bawah, Peer di bawah. Jangan salah, ranking mereka tuh lebih tinggi bagi saya dibandingin yang di atas. Bitcoin masuk Bitcoin, Peer sama Das masuk karena mereka inovator semua. Tim-timnya inovator.
dari Das berbagi ke steknya, bagi ke Peercoin, ngasih masternode kode, gak mau. Peer kasih info stack yang terbaru, ambil sama dia. Dari Peer kasih ke Bitcoin, tim Bitcoin, nih untuk stack kedepannya Bitcoin mau nggak kayak gini, ambil. Bayangin aja, Launji ambil pada saat itu. Launji ambil pada saat itu. Ngomong apa ya? Kamu sudah tahu bagaimana kedepannya ketika habis ini bakal menjadi pos. Jadi nggak bakal ada mesin lagi. Gila kan saya, keren weh. CMC mah ranking doang, permainan mereka itu mah. Elit bukan elit ya. Ibarat CMC bukan jadi patokan bagi developer, bukan jadi patokan, karena developer itu yang pertama kali mengembangkan sistem adalah orang yang harus dihargain, karena itu berkembang dia pertama kali. Peercoin, Darkcoin itu dari Das. Kayak saya ambil semua, Bitcoin masuk, PPC masuk, Das masuk, ya apalagi PIF masuk yang zero transaction, yang less fee, saya masukin tuh PIF. Siapapun yang mau berkontribusi di coding saya silahkan, terbuka saya. Itulah developer yang asli. Karena saya dengar dari si Linus pernah ngomong, apapun yang ada di Linux adalah untuk orang, for people, bukan siapa-siapa, for people di sini. Jadi itu adalah for people, jadi bukan semata-mata saya harus gini, saya satu instansi, enggak. Itu sih menurut saya. Ini pembelajarannya cuma sedikit sebenarnya, cuman saya kasih tahu inilah bagan sebenarnya. Jadi POW jadi pos, dia telat masuk posnya, pas di 2021 baru masuk pos, telat. Infrastrukturnya telat. Apakah masih ada celah? Masih ada celah. Bitcoin ada celah, Bitcoin aja ada celah, masih ada celah. Makanya manusia itu berkembang, bukan Tuhan, ya kan. Peercoin juga sama, berkembang dari Peercoin ke Bitcoin, kayak gitu. Jadi Peercoin ke Bitcoin, Peercoin ke Das ke Peercoin, Bitcoin ke Peercoin, gitu, bolak-balik lah itu, saling info gitu kan. Kemarin ada Muhas yang dikembangkan oleh tim Bitcoin, saya ambil. Peercoin ambil, Das ambil. Sekarang siapa yang berkembang? People power apa self company? Sekarang itu perusahaan itu perusahaan blockchain itu nggak tergantung dengan self dia sendiri, tapi multi seluruh dunia yang mengembangkan si Launji, Marco Fleck. Tadi kemarin saya punya izin, bro, Mubdi-nya bisa nggak dimasukin ke Mubdi mau nggak digabungin dengan Muhesnya kan? Boleh, tapi dia nggak mau ngikut platform Mubdi-nya, mau self sendiri. Ya udah bebas, tapi saya ambil Muhesnya, ya udah ambil, nggak apa-apa. Ya ada war, ada enggak, ada war, jadi seru-seruan lah gitu ya, kayak gitu. Jadi saling bersaing ya kan. Tapi menurut saya senior sekarang nggak mikirin top loh. Kayak Das sekarang udah nggak kelihatan lagi kan. Dulu pernah naik kan Das sama Peer sama Das itu pertama masuk ke CMC tuh paling tinggi dia, karena pertama kali buat sistem itu. Lama-lama ada Ethereum, pluk nongol ya kan. Ethereum karena kuat di miningnya terus saja, dan dia menang di market, dan dia perusahaan ya kan, naik set. Kenapa Das mundur seret ke bawah? Dan itu ini meskipun segelintir orang itu, orang-orang punya banyak uang di masternode itu, 1 tahun itu bisa
ROI-nya 2 kali lipatnya. Apakah untung? Untung mereka. Gitu kan. Sebenarnya saya nggak mau bagi-bagi sesi, palang juga kalau bagi-bagi sesi ya. Jadi tentang Bitcoin, apalagi biar selesai kan. Jadi udah seperti itu, ya kan. Sampai 30 menit aja kita, anjir. Jadi gitu. Menurut saya di sini developer itu saling berkesinambungan kecuali Ethereum ya. Ethereum disilang karena dia udah self sendiri. Bitcoin, Dash, Mubdi semua satu sinkron, satu badan. Kita nggak pernah mengubah visinya Satoshi, nggak ubah atau menghapus itunya Satoshi, nggak. Kalau Ethereum saya lihat pertama kali dia munculin, dia nongolin Satoshi sekali doang. Setelah itu yang terbaru sekarang yang Go itu nggak ada tulisan Satoshi, Ethereum aja, Ethereum Corporation. Nah itu kata saya, ini orang nggak tahu siapa pembuatnya apa lupa gitu kan. Developernya sih, karena bukan Vitaliknya lagi yang ngelola katanya. Vitalik nggak ngelola, tapi si codernya itu yang ngelola, si developernya mereka. Karena mereka anak-anak baru ya, nggak tahu mungkin kenapa kok bisa dihapus gitu kan. Karena memang di sini Ethereum itu mengubah gara-gara token itu loh, gara-gara kemunculan token itu mereka ubah struktur semua, otomatis rombak total, kodenya dirapihkan, dirombak total, jadi keluar dari kancahnya Bitcoin ya kan, lepas, otomatis dia rebuild sendiri. Tapi mungkin dia nggak tahu kenapa dia sampai ngapusin Satoshi Nakamoto di atas. Inisialnya Satoshi Kode sih harusnya, tapi cuman dia Satoshi Nakamoto, itu kode dari matematika itu. Ntar lah saya bahas ke depannya kenapa bisa namanya Satoshi Nakamoto, saya kasih tahu ntar. Itu orang matematika. Jadi generasi zero, generasi Satoshi Kode sama ini terus. Jadi generasi zero ini Satoshi sendiri sama tim kayaknya. Nah ini disebutnya lingkaran circle-nya Satoshi gitu. Termasuk saya sendiri masuk situ. Itu di Satoshi dulu, tapi di generasi pertama. Mungkin dia ikut di generasi zero. Termasuk Halvine itu di generasi zero dia. Karena di situ ada yang ngebuat SSL, ada yang ngebuat Genesisnya, ada yang buat timestamp-nya, ada yang ngebuat public key-nya, ada yang buat private key-nya, ada yang buat encryption-nya, ada yang ngebuat hash-nya, algoritmnya ada yang buat, itu udah ada. Jadi si leader PM saya, maksudnya PM ya, PM tuh project manager, yang namanya nggak boleh dikasih tahu ini, PM manager, PM project manager ini yang nggak boleh saya kasih tahu, itu saya tahu. Jadi dia bilang ya merahasiakan lah, karena dia kemungkinan sudah ikut di eranya di zero, di generasinya zero. Pertama kali terbentuknya blockchain, terbentuknya itu kenapa bisa di Linux, dan Linus pun mungkin ikut. Cuman Linus ngomongnya apa kemarin waktu dibahas, apakah kamu pembuat cryptocurrency, apakah kamu pembuat blockchain? Bukan, kata dia. Itu adalah people, orang tuh bukan orang di sini. Bukan orang, artinya di sini adalah people tuh banyak orang. Ada yang buat Genesis, ada yang buat SSL, ada yang buat ini, ada yang buat itu, ada yang dia nggak bisa jalan satu-satu lah, otomatis kasihan di Install di situ. Dia udah jelasin semua itu, dan saya paham itu ketika saya bongkar isi Linux. Ternyata isinya itu mantap jiwa. Repo sampai 1.000.000 repo, bukan 1.000.000 lagi, lebih banyak. Pusing saya juga reponya, ada yang SSL lah, ada yang Open SSL, ada yang ke inilah. Ya kita mah tahu cuman apt install ya. Udah tahu aja itu. Padahal siapa pembuatnya itu?
ada yang lip QR, Fukuchi, makanya kayak GoPay gitu. Emang kamu membuat QR? Bukan, ada Fukuchi pertama kali yang buat itu. Mungkin kamu developer kamu ngambil dari GitHub, ya kan? Orang general kok, universal. Seluruh kode yang ada di GitHub adalah universal. Karena apa? Mereka berasal dari Linux, lahir di Linux, tumbuh di Linux, besar di Linux. Ibarat lo tinggal di rumah di Linux itulah. Lahir di Linux, ya kan, besar di Linux, ya kan, makan di Linux mungkin lah. Lucu aja ya. Ini si Hexa kemarin tadi kan sempat nanya gini, kok bisa ibaratnya ya tadi yang masalah golem itu saya sudah kasih tahu caranya seperti itu. Kenapa? Kita harus pastikan di mana folder itu ada, ya kan, di situ tinggal ls kalau enggak buat link. Jadi link ke depan desktop. Jadi ibaratnya dari kan kalau di Linux itu nggak ada copy paste kayak Windows ya, atau buat klik kanan shortcut enggak kan, langsung itu ada link apa gitu, path, nah lempar ke desktop atau home bisa boleh. Tadi tinggal running di itunya aja bisa. Ya itu yang Hexa tadi ya, nanyain Mas Hexa tadi ya. Terus masalah exchanger saya nggak bisa banyak bercakap ya kan. Ntar itu kita bahas lagi. Kenapa exchanger itu ada yang bentuknya parabola, ada yang ini. Kalian pengen tahu itu ada kuncinya di matematika. Yang kalian benci mungkin ada yang benci kok. Saya yakin pasti ada yang benci dengan matematika. Ternyata matematika itu adalah sumber dari komputer, sumber dari Linux. Semua yang ada di matematika itu ada di situ semua. Kamu benci pun bakal ketemu itu. Android kamu pakai Linux, bro. Linux dari orang-orang matematika. Ayo, mau apa? Jadi jangan cukup lah kalau ini dia belajar aja gitu. Tapi jangan benci sama matematika. Selama ini kamu ada di matematika kok. Matematika itu dasar semua. Dasar program di matematika, dasar ini N itu udah di matematika, plus minus matematika, ya kan, plus matematika, N plus matematika juga sama masuknya, perhitungan, plus assembly, hitungan apa namanya, looping, ya kan, plus itu record yang akan berulang, ya kan, silakan itu matematika semua. Banyak ya, saya yakin banyak kok beberapa member yang di PB yang gak senang dengan matematika, tapi saya cinta banget, bukan cinta, suka banget matematika, menantang bro. Ntar kita bahas kenapa exchange bentuknya seperti itu, kenapa, kapan-kapan kita bahas ya. Karena saya udah tahu kok, ternyata itu udah tahu deh, udah paham saya. Kenapa harus begitu? Kenapa harus pakai candlestick? Kenapa harus ini? Tahu saya. Apakah kamu baca pergerakan bisa nggak? Bisa, tapi saya nggak bakal kasih tahu. Bocorannya ya janganlah. Itu kan anak-anak yang trader aja. Jangan ke saya. Saya kan hanya orang cupu ya kan, orang desa saya. Orang yang ibaratnya ya makan apa adanya gitu kan. Orang yang ibaratnya nggak berkelas, saya mah nggak berkelas. Wong deso saya mah, wong deso. Kata Pak Mardigu Sontoloyo ya, orang Sontoloyo saya, bener. Ya di sini sampai mana nih udah itu aja kayaknya, udah 30 menit. Saya udah bahas seluk-beluk tentang sejarah pos yang ada beredar di blockchain baru-baru ini. Di sini bukan sesat kok, saya udah ngasih tahu, tapi kalau ada yang nggak terima silahkan. Saya mah nggak masalah, ini karena saya berbagi ilmu di sini. Itu aja. Oke.
Selamat malam semua bagi yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.